Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bersama dengan saya ada seorang sahabat Ngopas, Pendeta Dr. Marde Mawikere, yang baru saja menulis buku yang berjudul Misi Sebagai Transformasi. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Marde. Pak Marde, selamat datang kembali di Ngopas. Apa kabar Pak sejak kita terakhir bertemu? Pak, Pendeta Kian Holik, puji Tuhan seperti biasa baik Pak. Ya, Terima baik. kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya, puji Tuhan Pak Marde. Bagaimana Pak kegiatan belajar mengajar sudah mulai di tempat Bapak? Di kampus kami sekarang sedang persiapan Heeh. untuk memasuki semester yang baru. Sekarang semester genap tahun ajaran 2025-2026. Ya, Jadi ya. kami sedang mempersiapkan materi-materi ajar dan Heeh. hal-hal administrasi yang mendukung kegiatan Iya. pelayanan itu. Baik, baik. Mata kuliah apa saja yang Bapak embani pada saat ini, pada semester ini? Rencana pada semester ini ada mata kuliah sejarah gereja dan Heeh, studi tema untuk S1 iya, sejarah gereja, dan ada untuk pascasarjana heeh, studi tematis teologi historis, masih iya. berkaitan dengan itu juga. Oke, Ya. oke, baik, baik. Kalau Pak Marde ditanya, mata kuliah yang paling Bapak enjoy, yang paling Bapak nikmati mengajar itu mata kuliah apa, Pak? Eee sebenarnya semua, mata kuliah saya enjoy, tapi ada Iya, satu yang sejak awal saya iya, percaya Tuhan Yesus itu, mata iya, kuliah misi tentang missions, itu iya, yang iya, membuat saya passion dan juga saya iya, enjoy dan, iya. exciting sekali kalau mengajar itu. Iya, iya, pasti ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang, memorable, yang mengubah kehidupan kita, pasti kita akan sangat semangat sekali untuk mengajarnya. Baik, Pak Made, terima kasih banyak. Kita akan langsung melihat buku yang Bapak baru terbitkan ini, yang berjudul Misi Sebagai Transformasi. Apa rangkuman daripada buku ini, Pak? Kalau misalnya kami yang belum membaca atau belum memiliki buku itu, akses ke buku itu, kira-kira Bapak bisa berikan rangkuman mungkin dalam 1-2 menit mengenai buku itu? Baik, ini buku yang baru, Ya, dipublikasikan. ya, Saya tulis, sebetulnya ini adalah bahan ajar dari materi ajar saya selama ini ketika mengajar mata kuliah, teologi misi di hmm, Pascasarjana di hmm, beberapa perguruan tinggi, sebelum hmm, saya menetap jadi dosen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. ya, Saya mengajar teologi misi, lalu kemudian di sekitar tahun 2024 yang lalu ada pemutahiran kurikulum. hmm, Eee, saya dipercayakan oleh institusi menjadi ketua program studi magister teologi, maka mata kuliah teologi misi ini saya kemudian sedikit modifikasi menjadi mata kuliah misi sebagai transformasi. hmm. Ya, ya. Bapak Nah, bisa berikan, sedikit rangkuman, mengenai buku ini, Pak? ya baik, jadi buku ini sebetulnya dari, concern saya, care saya terhadap misi yang selama ini, Tuhan telah Hmm, kerjakan melalui hmm, anak-anak Tuhan dalam sepanjang kira-kira 21 abad ini ya, atau sejak hmm, gereja mula-mula. hmm, Tapi kemudian kita tahu bersama ketika, di akhir abad ke-20 hmm, dan sampai sekarang abad ke-21, hmm, praksis misi yang dikerjakan itu memang betul banyak sekali aktivitas dan kegiatan misi, tetapi hmm, saya melihat dia mengarah kepada, institusi sentris, hmm, hmm, bahkan ke antroposentris. Jadi hmm, orang bermisi itu dalam rangka supaya yang dikenal institusi ya, baik hmm, church maupun para-church. hmm, Ya, hmm, karena yang hmm, paling giat itu kan para-church ya, baik hmm, gereja maupun organisasi-organisasi pendamping gereja. hmm, Bahkan kemudian ada yang kemudian mengarah kepada, antroposentris ya. iya, Misalnya iya, orang-orang yang Tuhan pakai sebagai pemimpin gereja,
atau hmm, perintis para church, organisasi hmm, pendamping gereja, hmm, justru dia yang lebih banyak jadi hmm, sumber utama, bahkan ya pada akhirnya dialah yang menjadi referensi atau hmm, nah ini yang jadi keprihatinan saya sehingga hmm, kemudian saya menulis buku ini, hmm, dari, konstruksi biblika pertama. hmm, Yang paling ya, utama adalah saya memulai bahwa sebetulnya misi itu bukan hmm, dimulai dari the Great Commission, dari amanat hmm, agung, hmm, tapi dimulai dari hakikat Tuhan sendiri. hmm, Allah kita satu, tetapi Allah kita adalah Allah yang bersekutu, hmm, berkomunikasi, dan berkomunitas ya, Trinitas hmm, itu. Yang hmm, kemudian kita kenal dengan perikoresis ya, hmm, bahwa, hmm, Allah kita itu adalah Allah yang satu, tetapi Dia Allah yang bersekutu, berkomunitas, dan berkomunikasi. hmm, Demikian juga hmm, ketika Dia menciptakan ya, hmm, eee, penciptaan itu, Dia menciptakan, alam dan juga manusia dalam rangka itu, hmm, dalam rangka persekutuan, berkomunitas, dan berkomunikasi. hmm, Hal yang hmm, sama juga ketika Dia menciptakan ciptaan yang menurut gambar dan rupanya, yaitu, hmm, eee manusia. hmm, Ada hmm, Ish dan Isya, ada laki-laki dan perempuan. Juga ya, dalam rangka itu, hmm, hmm, eee, dia bersekutu, berkomunitas dan berkomunikasi. hmm, Tapi ada hmm, realitas dosa yang kemudian, eee, mengubah tatanan ini. hmm, Terjadi chaos ya, bukan hanya chaos tapi malahan persekutuan, hmm, komunitas dan komunikasi dengan Allah itu, hmm, menjadi rusak. Bukan hmm, hanya manusia yang rusak, tapi hmm, penetrasi dosa ini kemudian, hmm, merambah kepada ciptaan yang lain, kepada alam juga. hmm, Tapi hmm, kita tahu bersama metanarasi Alkitab tidak stop sampai di situ, tapi ada janji dari hmm, Allah untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan terus-menerus. Ya meskipun dosa makin memuncak di peristiwa Sigurat Babel, Menara hmm, Babel atau hmm, kota Babel ya, Tuhan berkehendak memanggil Abraham hmm, dengan janji pemulihan yang tadi itu hmm, juga, pemulihan komunikasi, komunitas, hmm, dan, persekutuan dengan Allah, dengan manusia, maupun dengan alam. hmm, Nah, hmm, prosesnya memang panjang sekali, sampai kemudian kita tahu bahwa yang datang mendamaikan segala sesuatu adalah Kristus ya, juru selamat hmm, dunia dan pemulih ciptaan yang lain. hmm, Walaupun kita tahu bersama ini nantinya akan menjadi tergenapi sepenuhnya pada saat parousia ketika hmm, terjadi konsumasi, ketika Kristus hmm, datang kembali di mana akan menyatu hmm, tahta Allah, surga itu dengan ciptaan hmm, ya pada akhirnya, sesuai iya, dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu. Jadi iya, sebetulnya iya, tidak ada yang canggih dan tidak ada yang cutting edge dari tulisan ini, tetapi hanya mengingatkan bahwa misi itu adalah misi harus teosentris. iya, iya, Ya itu saja. dan mengikuti alur sejarah keselamatan dari awal hingga akhir begitu ya, Ya itu betul ya, itu sesuatu yang yang luar penting, biasa. Tapi memang, betul seperti yang tadi Bapak katakan kalau misalnya banyak yang mengira kalau misalnya misi itu hanya dimulai, boleh dikatakan dari The Great Commission ya, amanat agung. Tetapi padahal misi itu bermula dari awal sebetulnya, ya dari betul sejak ya, Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, ya. dan juga berakhir di dalam, konsumasi tersebut yang tadi Bapak katakan. Luar biasa Pak, eee, apakah memang pendekatan ini adalah pendekatan yang tidak lazim menurut Bapak di antara buku-buku yang sudah terbit mungkin dalam bahasa Indonesia mengenai misi? Eee, Selama ini kan misi yang ditulis adalah Mhm, misi yang dilihat dari konteks historis ya, mmm, dan dari mmm, konteks doktrin. mmm, Ya itu tidak salah ya, sebab walau iya, bagaimanapun para hamba-hamba Tuhan atau para teolog atau misiolog yang mmm, menyusun ini mereka sudah berusaha mmm, sedemikian rupa untuk mencoba merekonstruksi akan, misi yang selama ini terjadi. Nah, mmm, saya mmm, menawarkan hal yang sederhana sekali yaitu pendekatan mmm, biblikal dulu. mmm, Ya, mmm, kita tidak boleh memulai misi dari praksis. mmm, Ya, saya mmm, setuju teologi pembebasan, ya, iya, tetapi iya, jangan teologi pembebasan yang dimulai dari praksis. Saya setuju, mmm, mmm, perjuangan kaum feminis untuk mencoba untuk menyetarakan gender, tetapi tidak boleh itu dimulai dari praksis. mmm, Saya setuju mmm, bagaimana, perjuangan-perjuangan untuk, mengatasi krisis ekologi.
yang Hmm. sekarang terkenal dengan ekoteologi dan ekomisional. Ya. Tapi itu Ya. semuanya tetap harus kembali lagi ke tadi, bahwa hakikat Hmm. dari misi ini harus dimulai dari noumena Allah, dari hakikatnya Tuhan yang Hmm. di dalam ketritunggalannya itu, perikorosis Hmm. dia itu Allah yang bersekutu, berkomunikasi Hmm. dan berkomunitas. Hmm. Nah, Hmm. dan yang memulihkan, segala sesuatu yang telah chaos atau telah merusak Hmm. akibat dosa ini adalah Allah sendiri. Hmm. Ya, Bapa Hmm. mengupayakannya, Kristus yang datang dan Roh Kudus yang, mengerjakan itu semuanya, menerapkan karya Kristus, Hmm. baik bagi manusia maupun bagi ciptaan yang lain. Iya. Apakah berarti itu adalah transformasi yang Bapak maksudkan di dalam judul buku itu Bapak katakan misi yang transformatif? Iya, betul, bahwa itulah sebetulnya, jadi transformasi ini bukan transformasi seperti yang kita lihat bahwa, Hmm. manusialah yang memegang utama Iya. daripada atau segala-galanya yang bisa mengubah segala sesuatu, justru tidak. Hmm. Hmm. Kita lihat bahwa justru manusia justru dengan, penetrasi dosa ini, Hmm. dia makin menjadi-jadi untuk mentransformasi segala sesuatu menurut kehendaknya. Iya. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang Hmm. transformasi adalah bagaimana supaya terjadi perubahan menurut tatanan Allah yang, desain Allah, bukan Hmm. berdasarkan pekerjaan atau aktivitas manusia. Iya. Iya. Heeh, Iya. Jadi itu yang saya maksudkan. betul-betul melihat kembali kepada Allah dan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, dan juga apa yang menjadi bentuk atau pattern yang Allah sudah lakukan begitu ya, Ya betul di Pak, itu dalam yang ya, sejarah Alkitab boleh dikatakan. Luar biasa ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Made sudah merangkum ini puji Tuhan semuanya. Ada lagi puji yang Tuhan. Bapak ingin tambahkan? Ya, jadi di samping, saya menawarkan dalam buku ini, Ya, konstruksi misi dari Alkitab, tapi juga saya ah, juga tentu harus fair melihat bagaimana Allah juga bekerja lewat sejarah misi selama ini, ya. ya. Saya Hmm. cantumkan itu Hmm. secara selayang pandang, bagaimana Hmm. Tuhan bekerja lewat gereja mula-mula, kemudian Ya. ada gereja Katolik dan gereja Hmm. Ortodoks. Saya tidak melihat negatif skisma ini, tidak, ya. Hmm. Tidak Hmm. sama Hmm. sekali. Juga ada Hmm. gerakan Protestan, Reformasi, dan Anglikan, Hmm. dan juga ada Hmm. varian-varian di dalam gerakan Protestan. Semua itu dipakai oleh Tuhan, Hmm. ya, di Hmm. tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Dalam rangka Ya. apa? Dalam rangka memang apa yang Tuhan desain Hmm. itu yang Hmm. kemudian bagaimana kemudian ada terjadi, distorsi di dalam, kekristenan yang established di Eropa, Hmm. walaupun dia lahir di Asia. Nah, orang-orang Asia ini ingin lagi, eee, bahkan kita tahu ada isu-isu seperti postkolonial, Hmm. ya, Hmm. bahwa, oh, Eropa ini adalah negara kolonial sekaligus membawa kekristenan misi di daerah kami. Ya. Pendekatan-pendekatan mereka itu juga, saya juga, cantumkan secara selayang pandang. Hmm. Jadi pada Hmm. akhirnya bahwa saya simpulkan bahwa untuk merekonstruksi ini boleh tidak kita harus kembali lagi kepada meta narasi Alkitab itu. Hmm. Hmm. Itu saja Baik. Bapak. Sederhana Baik. sebetulnya, Baik. tidak terlalu canggih, Iya, tidak ada iya, yang tapi katekis. penting penting untuk kita kembali Ya, kepada dasar yang benar begitu ya, dasar yang ya, memang seharusnya, dari ini semuanya. Baik Pak Made, terima kasih buat, rangkumannya itu. Nah sekarang, kalau misalnya kita bicara mengenai, buku ini dan juga, pastor begitu ya, dalam arti pelayanan yang dilakukan oleh seorang pastor. Apa yang Bapak harapkan dari buku ini khususnya bagi para pemimpin gereja? Jadi apa yang Bapak ingin lihat begitu dari para pemimpin gereja, perubahan apa yang Bapak harapkan, dari seorang pemimpin gereja yang mungkin membaca buku yang Bapak tulis? baik. Nah, ini yang perlu, saya ingin titipkan bahwa selama ini Ya. pelayanan itu didikotomikan Mmm. antara mengembala dan mengutus. Mmm. Mmm. Seolah-olah yang Mmm. mengembala itu bukan misi, Iya, hanya mengutus saja mereka yang pergi ke lapangan, betul. yang terjun. Kalau Mmm. di Amerika dan Eropa dibiayai oleh gereja, itu Mmm. yang misi. Mmm. Sementara yang Mmm. mengembala itu, padahal kalau kita lihat dari patron tadi bahwa Allah yang bersekutu, berkomunikasi dan berkomunitas, ya Iya, mengembala juga adalah bagian dari misi. iya, 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 jadi bukan hanya mengembala dalam pengertian mengembala jiwa-jiwa yang telah diselamatkan dan dimuridkan dalam proses iya, sanctification, iya, tapi juga mengembala secara holistik, iya, pengembalaan holistik. iya, Nah, itu yang, dan saya, iya, tawarkan kepada pastor bahwa,
Ya Anda mengembala, Anda juga bermisi. Hmm. Bukan Hmm. bukan kita mendikotomikan atau ada yang membahas bahwa itu harus seimbang antara mengembala dan mengutus, tidak. Ya. Ya mengutus Ya. juga dalam rangka mengembala. Ya. Mengembala Betul. juga adalah juga bermisi. Jadi itu Ya. yang saya lihat bahwa kita harus melihat kembali secara utuh bagaimana Ya. Alkitab, melihat hal ini sehingga tidak ada polarisasi-polarisasi yang perlu. Heeh, Betul. Betul, ya. seperti, layaknya di dalam bahasa awam begitu ya, banyak orang yang berbicara mengenai penginjilan dan pemuridan, begitu loh. Mhm. Ja Ya. dan seringkali dikotomi itu tidak membantu karena, kita pada akhirnya itu memisahkan keduanya dan berpikir bahwa kalau misalnya yang dimuridkan itu tidak perlu lagi diinjili. Iya iya. Jadi, Iya nah iya iya, polarisasi ini harus kita atau apa ya, heeh, distingsi ini harus kita hilangkan. iya 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 Bahwa misi adalah mengembala, mengembala adalah misi. iya. Lalu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip itu yang tadi Bapak bicarakan ya, yang ada di dalam buku Bapak, khususnya di dalam, begini loh, bagaimana seorang pastor itu bisa bertransformasi dan mengerti bahwa, oh ya, yang saya kerjakan itu adalah sebuah misi, pekerjaan misi yang Allah percayakan kepada saya. Kira-kira bagaimana penerapannya dari kebenaran yang Bapak tulis kepada prakteknya begitu Pak, bagi para pastor? Ya, tentu kan biasanya kita melihat para pastor itu pada umumnya itu pengajar. Ya, Dia hmm, mengajar firman ya, hmm, hmm, itu, hmm, dia bukan, everything in his life, no. Jadi ya, dia bukan ya, segala-galanya dalam kehidupannya, tetapi ya tentu dari mengajarlah. hmm, Dia perlu hmm, mengajar jemaat bahwa jemaat, hal terkecil dan sederhana misalnya. hmm, Misalnya di gereja dia misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dalam rangka pelestarian alam ini yang adalah milik Tuhan ini, hmm, ya, atau dia punya kepedulian melayani orang-orang di sekitar gereja, hmm. orang-orang yang tidak beruntung, Hmm, ya. hmm, Dia mengabarkan, Injil atau mendukung pelayanan, hmm, macam-macam, ada banyak kerja buat Tuhan, itu dia sudah bisa menerapkan itu, tanpa hmm, kemudian memisah, "Oh ini bagiannya mengutus ya, ini bagian hmm, mengembala," tidak, tetapi hmm, melihat secara utuh bahwa ya saya kira Kristus juga kan, melayani seperti itu ya. hmm, Dia, hmm, tidak memisahkan antara mengutus maupun, walaupun dia adalah utusan, tapi dia tidak mempolarisasikan itu. hmm, Dia hmm. memuridkan dan, sebagai pengutus dalam itu. Iya, 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 iya. Wow, ini suatu transformasi menurut saya bagi gereja-gereja yang masih berpikir, dikotomi seperti itu yang tadi Bapak Iya. bicarakan begitu ya, dan luar biasa, mudah-mudahan buku ini bisa mengubah. Nah, ketika pastor menggunakan atau membaca buku ini begitu Pak, kira-kira apa yang Bapak, harapkan? Bagaimana dengan efektif, para pastor bisa menggunakan buku yang Bapak tulis ini? Oh ya, ada, satu bab terakhir dari buku ini, Iya, saya menulis ini, saya tidak bermaksud menulis bab itu. iya, Jadi buku ini ada 16 bab, tadinya ah saya hah, berpikir hanya 15 bab, tapi iya, tiba-tiba kemudian muncul, sesuatu yang saya pikir itu gerakan dari Tuhan. iya. Bab 16 itu saya bahas tentang anak dan misi transformasi. Ah, Bapak bisa Saya kasih menekankan rangkuman? Ya? ya, saya menulis bahwa, anak itu child is a people group ya. Mmm, Selama ini berpikir bahwa yang people group itu hanya unreached people group, mmm, hanya orang-orang yang mmm, belum mendengar Injil dan belum percaya Tuhan Yesus. iya, Tapi iya, kemudian, saya sangat kuat sekali tergerak bahwa mengapa demikian, karena di Amerika dan di Eropa ini tiap minggu ada mmm, 52.000 orang meninggalkan gereja dan, iya, rata-rata itu adalah menurut penelitiannya Barna ya, iya, rata-rata adalah orang-orang muda, iya, dan pengalaman dari iya, kitab Wahyu jemaat di Asia Kecil juga demikian ya. iya, Orang-orang generasi berikutnya banyak meninggalkan Kristus ya. mmm, Ya mmm, karena apa? Karena banyak gereja yang aktif mengutus keluar sana tapi mmm, melupakan apa yang saya sebut pintu belakang gereja, itu anak-anak. mmm, mmm, Ada pelayanan mmm, sekolah minggu ya. iya, Ya tapi pelayanan sekolah minggu yang bagaimana? Yang apakah mhm, memberitakan tentang Kristus dan mmm, anak-anak itu menerima mmm, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? mmm, Apakah mmm, anak-anak itu dilayani secara holistik ketika mereka tidak beruntung untuk mendapatkan pendidikan terbaik iya, dan gizi yang terbaik? Atau kita hanya berpikir pemerintahlah yang akan mencukupkan gizi mereka? mmm,
Dan mmm, ini yang saya bilang bahwa sayang sekali mmm, kita bangun struktur gereja kita canggih, mmm, manajemennya bagus, mmm, dan juga gedung-gedung yang tinggi, aksesoris dan dekorasinya bagus, tapi ke depan siapa yang akan di situ? iya, Makanya saya menawarkan di bab 16 itu kepada para pastor bahwa mmm, anak itu adalah, people group. Mengapa mmm, demikian? Apalagi di keadaan sekarang, kita mmm, tahu adalah era digital dan di dalam mmm, era digital ini ada pop culture, mmm, mmm, ya anak-anak mmm, akan lebih banyak mereferensi kehidupan mereka di situ sebagai, mmm, referensi hidup dan pada akhirnya lahirlah apa yang saya sebut sebagai virtual morality, mmm, yap, yap, moralitas virtual, moralitas yang meniru pada, media sosial dan lain-lain dan ya kita gereja akan kehilangan iya, anak-anak, iya. ya Ya, itu. jadi memang penting sekali begitu ya untuk mewaspadai bukan hanya mengutus orang ke ladang yang jauh, tetapi juga untuk melihat kira-kira, ladang apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya di tempat saya sendiri begitu ya, dan itu adalah Ya, bagian pekerjaan dari misi Allah juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Luar biasa, Pak. Ini betul-betul menerapkan begitu banyak, hal yang seringkali, gereja itu tidak waspada ya, terhadap, orang-orang yang Tuhan sudah percayakan yang ada di sekitar mereka, dan hanya berpikir hanya sekedar mengutus. Pak Marde, kalau misalnya Pak Marde bisa berikan dorongan kepada seorang pastor begitu, dari buku ini, kira-kira dorongan itu apa, Pak? Kalau misalnya bisa dirangkum dalam satu kalimat mungkin? iya, pelayanan Anda itu adalah misi sebetulnya Mmm, sebagai seorang pastor. mmm, Dengan yang tadi ya, tidak ada dikotomi antara mengembala dan mengutus. iya, Tidak ada polarisasi atau mengkutupkan, iya, dividing ya, antara iya, pelayanan mengembala maupun mengutus. mmm, Seringkali dengan mmm, mendikotomikan itu kita berkata bahwa, "Oh, mmm, dombalah yang melahirkan domba, gembala tidak mmm, melahirkan domba." Itu salah besar itu. Dunia mmm, peternakan ya, mmm, tapi iya, dunia iya, pelayanan enggak seperti itu. Coba kalau Tuhan Yesus atau para rasul berpikiran seperti mmm, itu. mmm, Mereka hanya bilang, "Kami rasul tidak melahirkan domba." mmm, mmm. Itu pemikiran yang sangat sempit Mmm, ya, mmm, bahwa mmm, ini semuanya ini adalah mmm, tugas kita dan mmm, terutama yang saya bilang pada bagian terakhir, mungkin kelebihan dari buku sederhana ini adalah saya menawarkan misiologi di mana anak adalah people iya, group dalam misi. Jadi mmm, perhatikanlah anak-anak di dalam jemaat kita. mmm, Jangan hanya sekolah minggu yang hanya cerita itu saja. iya, Nah, Sakius dan Lazarus itu. iya, iya, Layani secara utuh buat supaya Roh Kudus meyakinkan mereka menerima Yesus betul, sebagai Tuhan dan juru selamat. Mengapa mmm, demikian? Saya juga punya pengalaman, Bapak, ya. iya, silakan, Pak. Saya tidak dilayani oleh gereja sebetulnya walaupun kami Kristen Mmm, nominal ya, mmm, tidak punya pengalaman dilayani oleh gereja sejak kecil. iya, Saya terima Tuhan Yesus itu nanti sudah besar, sudah usia sudah tamat mmm, SMA. mmm, Tapi iya, saya nggak ngerti sama sekali tentang teologi apalagi iya, Injil. Walaupun iya, kami Kristen ya sejak kecil ya, tapi iya, pengalaman itulah yang saya lihat jangan terulang pada siapapun. mmm, Ya mmm, supaya, kerajaan Allah makin tersebar. iya. Dan memang ini adalah salah satu, boleh dikatakan, sebuah fenomena yang terjadi di dalam dunia yang pasca kekristenan, dalam Ya, arti kekristenan sudah masuk dan sudah, ya, establish begitu ya, itu ya. dibawa oleh misionaris, tetapi Mhm, orang-orang yang diinjili lupa bahwa tugasnya itu adalah tugas menginjili bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yudea dan sampai ke ujung bumi, Samaria dan sampai ke ya. ujung bumi begitu loh, itu Ya, adalah bagian bagian dari, tugas kita semuanya. Pak Marde, terima kasih banyak buat ya, waktunya, puji senang Tuhan, terima sekali kasih. waktu kita untuk berbicara mengenai buku ini. Pak, kalau misalnya ada yang kepengen beli buku ini, bagaimana caranya, Pak? Oh, saya tidak menjualnya, tapi memang ini Iya, dipasarkan oleh penerbit ya. iya, Penerbitnya iya, itu namanya KBM ya, mmm, KBM, mhm, KBM yang ada di, Yogyakarta ya, iya, penerbit iya, KBM ya, boleh lihat di website mereka dan mungkin iya, boleh memesan di mereka. Saya kan iya, tidak menjual iya, buku. iya, betul. Dan Ya nanti puji Tuhan kami Pak ya, akan tahun ini Pak, awal tahun ini saya iya, menulis 3 buku tentang misi. oh, puji Saya Tuhan, tunjukkan iya, saja, ini adalah antropologi budaya dan
misi kontekstual. Iya, iya, Ini adalah misiologi untuk S1 yang mirip, iya, tapi memang lebih ringan ya. iya, Itu iya, aja Pak. iya, dan nanti ada waktunya untuk kita bicara mengenai 2 buku itu lagi. Nanti website-nya tentunya kita akan taruh di bawah supaya teman-teman Iya kalau iya, misalnya ingin membeli heeh, buku bisa menghubungi, penerbit begitu ya. penerbit ya. Ya, baik. Pak Marde, terima kasih banyak buat waktunya. Puji Tuhan Pak. Boleh tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan supaya para pastor bisa mengerti bahwa tugasnya bukan hanya sekedar menggembala atau hanya menggembala saja, tetapi juga melakukan pekerjaan misi di tempat, di gereja di mana Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Pak, tolong tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena lewat firman-Mu kami boleh belajar bahwa Engkau Allah yang satu dalam 3 pribadi, namun Engkau adalah Allah yang bersekutu, berkomunikasi dan berkomunitas. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dan terutama manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, juga Tuhan menghendaki hal yang seperti itu. Hmm, Bapa, kami tahu dan sadar bahwa kami manusia telah jatuh dalam dosa dan telah merusak tatanan Tuhan. Bahkan hmm, dosa telah memuncak di dalam pemberontakan kami kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya, tapi Tuhan menyediakan pendamaian, hmm, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, tapi juga dengan segala makhluk melalui Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya pemulih. Dan hmm, Tuhan akan menggenapi semua itu ketika parousia tiba. hmm, Tapi selama Tuhan masih memberi kesempatan kami, anak-anak-Mu yang percaya pada Yesus, untuk mengambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah, maka biarlah kami semuanya Tuhan boleh bermisi maupun melayani dalam bidang apapun dengan bersumber pada firman. Secara khusus hamba berdoa bagi semua pastor, biarlah kami memiliki pemahaman yang sebenarnya sudah sangat lama tetapi sering kami didikotomikan oleh pelayanan yang mengembalakan dan mengutus. Tapi hmm, biarlah kami melihat itu secara utuh kembali, bahwa tidak ada dikotomi, polarisasi, pemisahan antara pelayanan-pelayanan seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari apa yang Tuhan percayakan supaya kami diundang oleh Tuhan untuk berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan yang mulia. Tuhan, hmm, hamba berdoa bagi hambamu, Pendeta Kian Jaya Holik, hmm, yang Tuhan pakai lewat multimedia, lewat digital ministry saat ini. Bersama dengan semua kru, Tuhan memberkati pelayanan mereka sehingga berdampak bagi kerajaan Allah. Nama Yesus disebarluaskan sebagai satu-satunya juru selamat dan pemulih, dan hmm, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. ya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin.